Assalamualaikum dulur, ya apa kabar? Selamat datang di channel Dunia Kualitas, channel YouTube di mana kita akan membahas tentang seputar dunia kerja di industri pangan. Bagi yang baru kali ini nongol di channel ini, atau teman-teman yang ingin bekerja di dunia industri, yuk subscribe dulu ya, karena banyak informasi akan kita sharingkan seputar dunia kerja di industri pangan. Kesempatan kali ini akan membahas lebih detail tugas dari operator QC atau Quality Control. So, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Saya akan bercerita aja ya, itu mulai start masuk kerja, biasanya kita ada briefing atau ya komunikasi lah antar shift. Jadi biasanya dalam satu hari kan ada 24 jam. Ini bisa dibagi 3 shift misalkan. 8 jam kerja per shiftnya. Misalkan jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian shift 2 jam 2 sampai jam 10 malam. Kemudian shift 3 jam 10 malam sampai jam 6 pagi kembali. Nah, di antara jam-jam pergantian shift ini biasanya kita masuk, kemudian kita briefing atau serah terimalah antar shift itu dari shift sebelumnya ke shift setelahnya. Apa aja yang terjadi sebelumnya, ada kendala apa aja, yang sedang atau yang belum dikerjakan itu apa aja, kendalanya masih ada apa, kemudian selanjutnya targetnya itu apa yang ingin dicapai. Oke, tugas yang selanjutnya eh, saya permisalkan ada 3 orang. Yang pertama, kamu sebagai QC, teman kamu si A sebagai produksi, dan teman kamu si B sebagai engineeringnya. Nah, 3 bagian ini penting sekali dalam pembuatan produk di industri makanan. Kamu bisa simak di sini ya. Kalian akan bekerja sama dalam pembuatan produk semisalkan kolak singkong. Nah, dari sini singkong datang atau santan dan juga material-material yang lain, bisa gula aren atau gula batu atau gula Jawa ya, sampai gula pasir. Kamu yang mengecek pertama kali barang-barang itu datang. Di sana kamu akan mengecek semisal gula yang dipakai ini layak atau enggak, bersih atau enggak, kemudian singkong yang dipakai ini grade-nya bagusnya seperti apa. Itu biasanya dalam QC itu ada lembar pengecekannya seperti ini. Nah, di lembar pengecekan itu adalah dasar yang dipakai atau acuan yang dipakai dalam QC dalam menentukan produk ini layak atau enggak di proses selanjutnya. Semisal dalam penerimaan barang-barang material tersebut, persyaratan gula atau brick yang boleh diproses dalam pembuatan kolak singkong itu yaitu 70 sampai 75 misalkan. Tapi ternyata dalam pengecekannya itu kurang dari 70. Maka barang-barang ini boleh kita reject dan kita komplainkan ke supplier yang mensuplai barang-barang tersebut. Setelah barang-barang yang banyak tadi itu sudah dicek oleh QC ingoing atau raw material, kemudian barang-barang yang ini akan masuk ke bagian produksi sebelum diproses pemasakan. Dari sana, baru QC produksi atau in process melakukan tugasnya tersendiri lagi, berbeda lagi. Semisal kadar bricks yang ingin dicapai atau yang harus dicapai di proses pemasakan, dalam hal ini pembuatan sirup kolak, yaitu 80 sampai 82. Maka QC in process atau QC lapangnya ini harus mengeceknya dan memastikan sirup yang dihasilkan itu
memenuhi angka-angka tadi, yaitu 80 sampai 82. Nah, jika tidak, ini akan dievaluasi, dicarikan solusi bagaimana caranya agar yang out of spec masuk dalam standar 80 sampai 82 tersebut. Di dalam ruang kerja, entah itu di laboratorium ataupun di ruang produksi, biasanya ada namanya instruksi kerja atau IKA. Nah, dari situ adalah pedoman bagaimana operator QC itu bekerja menggunakan alat-alat yang dimilikinya. Jika ada out of spec yang dihasilkan dari suatu proses, biasanya ada beberapa opsi dalam menentukan proses selanjutnya, yaitu yang pertama ada WIP atau work in process, kedua ada karantina, dan yang ketiga ada reject. Yang pertama yaitu work in process, yaitu barang di mana ini bisa diproses kembali atau masih dikerjakan ulang untuk perbaikannya. Kemudian ada karantina, yaitu menunggu keputusan selanjutnya jika dirasa spek dari bahan ini setelah diproses ini masih janggal, masih bisa dilanjutkan atau malah di reject. Ini masih belum ada keputusan yang jelas, seperti itu. Kemudian yang reject ini jelas-jelas produk nggak bisa diselamatkan, mau nggak mau harus ditolak atau di reject. Nah, di dalam proses pemasakan sirup kolak atau kolak singkong, misalkan saja 30 menit lah. Kemudian ini diambil sampel-sampel untuk keperluan mikrobiologi. Semisal per 10 menit atau per 15 menit diambil. Jadi kalau per 10 menit maka ada 3 sampel. Di 10 menit awal, 10 menit kedua, dan juga 10 menit ketiga. Jadi pas kan 30 menit. Kemudian sampel-sampel ini akan dikirimkan ke QC analis, yaitu bagian di mikrobiologinya, di lab atau di laboratorium mikrobiologi. Kemudian bagian QC analis atau di laboratorium mikrobiologi di sini juga akan punya catatan-catatan atau catatan inspeksi lah. Ini di jam sekian, menit kesekian, hari kesekian, itu hasil mikrobiologinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ada lagi, semisalkan pengecekan atau inspeksinya ini tentang aroma. Aroma yang dihasilkan dari sirup kolak singkong itu sudah memenuhi standar atau enggak, masih bisa diterima dalam standar yang ditetapkan atau enggak. Bisa jadi ada bau gosong karena apinya terlalu tinggi atau suhu pemasakannya terlalu tinggi. Nah, dari pengecekan ini biasanya termasuk organoleptik ya, bau, warna, termasuk aroma itu ya, dan juga rasa. Setelah proses pemasakan selesai, maka dilanjutkan proses pengemasan atau packaging. Di sini selain pengemasan, di situ ada pelabelan dan juga pemberian tanggal expired date atau best before. Penjelasan tentang expired atau best before kamu bisa simak di sini ya. Setelah proses packaging selesai, maka QC outgoing atau dalam hal ini bisa disebut QC finish good lah. Dalam hal pengecekan akhir, ini produk diinspeksi. Itu produknya lebih ke packagingnya. Ini bagus atau enggak, codingnya jelas atau enggak. Kemudian bisa disampling untuk dimasukkan ke dalam ruang khusus atau ruang retain sampel biasanya kita sebut, atau ruang tinggalan sampel-sampel hasil produksi. Dalam hal ini untuk mengetahui atau mengecek jika di kemudian hari ada komplain atau ada masalah, maka kita punya sampel-sampel tinggalan. Nah, yang terakhir dari tugas QC atau Quality Control di industri pangan, yaitu membuat laporan kerja.
sama seperti bagian-bagian lain ya, tapi ini difokus ke pengecekan atau inspeksi-inspeksinya. Semisal yang pertama yaitu kronologi. Dalam satu shift atau selama kita bekerja tersebut, itu ada masalah apa aja. Mulai dari awal sampai akhir, tuliskan tuh kronologi kejadiannya, jam sekian, jam berapa aja, ada masalah apa. Mulai dari kronologi, kemudian kendala, dan juga hasil akhirnya seperti apa. Sampai shift selanjutnya datang, kemudian kita komunikasikan, dan lanjut ke shift selanjutnya. Oke, sekian penjelasan tentang tugas-tugas dari quality control, baik untuk operator di ingoing, proses, sampai outgoing-nya. Semoga bisa memberi sedikit gambaran bagi teman-teman yang ingin bekerja sebagai quality control di industri pangan khususnya. Jangan lupa like dan subscribe biar saya semakin bersemangat buat konten-konten selanjutnya. Terima kasih.